Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir dari materi struktur bumi. Di mana pertemuan ketiga ini saya ambil referensi dari internet ya, atau dari berbagai sumber internet. Uh, Dua pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan struktur bumi, yaitu referensi dari buku Erlangga. Kita langsung saja. Gambaran umum bumi. Bumi telah terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu di sini ya. Merupakan planet dengan urutan ketiga dari 9 planet yang dekat dengan matahari. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Berbentuk bulat dengan radius kita kurang lebih 6.370 kilometer. Gambaran umum bumi di sini dijelaskan bahwa merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup, berbentuk bulat seperti bola namun rata dan di kutub-kutubnya. Jari-jari khatulistiwa sekitar 6.378, sedangkan jari-jari kutub itu sekitar 6.356 kilometer. Lebih dari 70% permukaan bumi diliputi oleh lautan. Jadi hampir 2/3-nya itu adalah lautan. Ya teman-teman, kita langsung saja berdasarkan sifat-sifat fisiknya. Lapisan bumi dapat dibagi menjadi ada litosfer, ada astronosfer, ada upper mantle dan lower mantle, inti luar. Ini pada materi sebelumnya juga sudah disinggung masalah litosfer. Nah ini ada litosfer, itu merupakan lapisan terdiri dari crust dan overmantle dan berada di kedalaman 0 sampai 60 km. Nanti di akhir materi Bapak akan menggambarkan atau Bapak akan berikan sebuah video tentang struktur bumi. Yang selanjutnya ada astronosfer. Ini adalah bentuknya bentuk VVPT atau bentuk 4 point. Astenosfer itu merupakan lapisan plastis yang memiliki padatan rendah dan berada di antara upper mantle dan lower mantle. Upper mantle merupakan lapisan luar dari mantle dan suhunya lebih rendah dibandingkan lower mantle, berada di kedalaman 35 sampai 660 kilometer. Lower mantle merupakan lapisan dalam mantle yang memiliki suhu lebih panas yang disebabkan oleh panas ekstrim yang berasal dari inner core, berada di kedalaman 660 sampai dengan 289 kilometer. Nah, sedangkan inti luar atau outer core berupa fase cair berada di kedalaman 2.890 sampai 5.150 km, kaya akan unsur besi atau Fe dan nikel ya. Ini inti dalam inner core ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah ini walaupun bersuhu ekstrim tetapi berupa fase padat yang disebabkan oleh tekanan yang sangat tinggi, berada di kedalaman 5.150 sampai 660 km dan juga kaya akan unsur besi dan nikel. Secara struktur lapisan bumi dibagi menjadi 3 bagian. Nah, itu sebagai berikut ya. Ada kerak bumi itu crust ya. Ada selimut atau selubung, ada mantel dan inti bumi core ya. Ini kerak bumi. Ada crust dan inti bumi itu core di sini ya. Kerak bumi merupakan kulit bumi bagian luar permukaan bumi. Unsur-unsur kerak bumi ada oksigen, silikon, aluminium, ada besi, ada kalsium, ada natrium, ada kalium dan magnesium. Ini adalah unsur-unsur pembentuk kerak bumi. Kerak bumi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit di bagian atasnya dan batuan beku atau batuan beku basalt di bagian bawahnya. Kerak ini yang merupakan benua, sedangkan kerak samudra merupakan benda padat terdiri dari endapan di laut pada bagian atas, kemudian di bawahnya batuan vulkanik, dan yang paling bawah tersusun dari batuan beku gabbro dan perodolit. Kerak ini menempati dasar samudra. Selimut atau selubung mantel. Selimut atau selubung bumi merupakan lapisan terletak di bawah lapisan kerak bumi yang diyakini hampir seluruhnya padat. Kedalaman dari permukaan mencapai 3.000 km dan merupakan 68,2%
Massa total bumi, suhu di bagian bawah selimut bumi mencapai 3000 derajat Celcius. Masya Allah, panas ya. Panas banget. Ini mah bukan panas ya aja ya. Terbangun dari dua silikat, spread and magnesium, yaitu olefin, magnesium Fe, dan SiO4 itu silium fosfat kalau nggak salah ya, dan viroxen atau magnesium Fe dan silium trifosfat ya. Dari material dari material penyusunnya, mata selubung dibagi menjadi dua, yaitu selubung atas dengan densitas 3,3 gram per cc, dan selubung bawah dengan densitas itu 5,7 gram per cc. Nah, ini inti bumi. Inti bumi itu dari material cair dengan penyusun utamanya logam, besi, nikel, dan lain-lain, terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.002 km. Lapisan ini bedakan menjadi lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Materialnya susunan alas besi dan nikel. Nah, ini adalah bagian dari inti bumi. Berdasarkan susunan kimianya, bumi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada litosfer, hidrosfer, ada biosfer, dan atmosfer. Biosfer itu tempat tinggal hidup kita ya. Hidrosfer itu adalah bagian bentuk ekosistem perairan seperti laut, danau, dan sungai. Litosfer itu dari tanah dan batuan, dan atmosfer itu adalah yang seluruh permukaan bumi, bagian udara yang menyelimuti seluruh permukaan bumi, itu disebut di atmosfer. Satu-satu kita akan jelaskan. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos dan sfer, batuan, artinya lapisan batuan. Ini sudah di awal sudah dijelaskan tadi di pertemuan pertama, litosfer. Nah, di pertemuan ketiga ini dibahas lagi, yaitu merupakan lapisan terluar dari kulit bumi yang bersifat keras dan kaku, bersifat dinamis, sering bergerak, dan tidak kompak tetapi berpecah-pecah menjadi beberapa lempeng. Komponen penyusunnya berupa batuan dengan ketebalan 70 km. Nah, ini adalah komponen pembentuk litosfer. Teman-teman bisa di sini ada unsurnya, di beratnya ya. Nah, ini litosfer. Batuan pembentuk litosfer itu apa sih? Ada batuan beku, ada batuan beku dalam, batuan grek, batuan luar. Ya, ini juga sudah Bapak sudah terangkan sedikit. Nah, itu macam-macam batuan beku bentuknya seperti ini. Basal seperti ini. Seperti basal artinya ketika keras jadi seperti ini ya. Ini andesit, riolet ya. Riolit. Nah, ini ada organik semis, silika, dan hematit. Di sini ada siderit dan silika. Ini adalah jenis-jenis batuan. Batuan metal mob, ada igneis, ada dolomit, ada schist, dan serpentin. Nah, hidrosfer adalah lapisan air menutupi permukaan bumi. Di sini kata hidrosfer berarti kata hidros yang berarti air, dan sfer yang berarti lapisan. Hidrosfer permukaan bumi meliputi lautan, danau, air, sungai, air tanah, salju, es, air tanah, dan uap air terdapat di lapisan udara. Siklus hidrologi merupakan suatu proses peredaran atau daur ulang air secara berurutan secara terus-menerus. Jadi ada siklus hidrologi atau disebut siklus air. Kenapa bisa terjadi hujan misalnya, proses terjadi hujan misalnya, bagaimana itu dijelaskan di siklus air. Siklus hidrologi merupakan suatu proses peredaran atau daur ulang air secara berurutan secara terus-menerus. Siklus hidrologi menjadi tiga, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek, air laut mengalami pemanasan dan menguap menjadi uap air. Pada ketinggian tertentu, air mengalami kondensasi menjadi awan. Bila butir-butir embun itu cukup jenuh dengan uap air, hujan akan turun di atas permukaan laut. Nah, siklus sedang itu uap yang berasal dari lautan ditiup oleh angin menuju ke daratan. Di daratan uap air membentuk awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan di atas daratan ya. Nah, sekarang siklus panjang itu uap yang berasal dari lautan ditiup oleh angin ke atas daratan. Adanya pendinginan yang mencapai titik beku pada ketinggian tertentu membuat terbentuknya awan bandung kristal es. Awan tersebut menurunkan hujan es atau salju di pegunungan biasanya nih kalau siklus panjang. Di permukaan bumi es mengalir dalam bentuk glacier masuk ke sungai, selanjutnya kemudian ke lautan. Nah, ini biosfer. Biosfer itu berasal dari dua kata, itu bio dan sfer yang berarti lapisan kehidupan di sini. Dengan demikian dapat diartikan biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup. Termasuk semua biosfer adalah semua bagian
permukaan bumi yang dapat dihuni oleh makhluk hidup seperti kita ini. Kita berada atau manusia, makhluk hidup semua itu berada di lapisan biosfer. Biosfer merupakan sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Sistem ini mencakup semua makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya sebagai kesatuan utuh. Organisme hidup tersusun oleh berbagai unsur yang berasal dari biosfer, baik air, mineral, maupun komponen-komponen penyusun atmosfer. Salah satu bentuk dari lingkungan hidrosfer adalah terbentuknya gambut. Ya, ini gambut ya. Gambut itu terletak di antara atmosfer dan litosfer. Pada lain bentuk organis sebagai asal mula pembentukan batu bara, di dalamnya hidup beraneka ragam mikroplankton yang amat cepat pertumbuhannya, sedangkan umur jasad-jasad tersebut sangat pendek dan ketika mati akan terendap di dalam rawa. Atmosfer itu adalah berasal dari kata atom yang artinya udara dan sfer berarti lapisan ya, lapisan udara. Atmosfer adalah lapisan gas atau udara yang melingkupi sebuah planet termasuk bumi. Dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Di bumi, atmosfer terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km di atas permukaan bumi. Jadi adalah lapisan litosfer itu adalah lapisan udara, teman-teman. Baik, perhatikan lagi. Atmosfer bumi terdiri atas nitrogen, oksigen, sedikit argon, karbon dioksida, tetapi sekitar 0,357% uap air dan gas lainnya. 75% dari atmosfer adalah 11 km dari permukaan planet. Nah, ini sifat-sifat atmosfer, tidak berwarna, dia dinamis, transparan, mempunyai massa. Ini persentase volume gas-gas dalam udara kering murni. Ya. Lapisan-lapisan atmosfer itu ada lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ini adalah lapisan paling luar. Nah, troposfer dia lapisan memiliki beberapa karakteristik: ketinggian antara 0 sampai 8 km di daerah kutub dan 0 sampai 16 km di daerah ekuator, daerah kita ya, daerah ekuator. Terjadi peristiwa-peristiwa cuaca seperti awan, hujan, dan konveksi. Semakin ke atas suhu semakin dingin hingga mencapai negatif 60 derajat Celcius. Lapisan troposfer dan stratosfer dipisahkan atas oleh lapisan tropopause, didominasi oleh unsur nitrogen. Nah, ini yang kedua ada lapisan stratosfer ya. Ini jadi lapisan atmosfer itu ada tingkatannya di sini. Yang pertama itu tadi adalah troposfer. Yang selanjutnya ada stratosfer. Ketinggian rata-rata berkisar antara 15 sampai 50 km. Bagian paling atas lapisan stratosfer merupakan tempat konsentrasi ozon. Ozon berguna untuk melindungi lapisan troposfer dari permukaan bumi dan radiasi sinar ultraviolet matahari secara langsung. Antara lapisan stratosfer dan lapisan mesosfer dipisahkan oleh lapisan stratopause ya. Nah, ini lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer memiliki beberapa karakteristik. Jadi semakin kesini semakin tinggi ya dari tempat biosfer kita tinggal. Perhatikan lagi, yaitu terletak pada ketinggian antara 50 sampai 80 km. Temperatur menurun secara tajam hingga 1100 derajat Celcius ya. Jadi menurun itu negatif. Dari awal misalnya 60 bisa sampai negatif 100 derajat. Ini sangat dingin sekali berarti ya. Banyak meteor yang terbakar dan terurai. Ya. Temperatur menurun secara tajam hingga jadi dia menurun tajam hingga 100 derajat Celcius. Banyak meteor yang terbakar dan terurai di sini. Di antara lapisan mesosfer dan termosfer terdapat lapisan mesopause, terdapat efektor perambat gelombang radio. Ada lapisan termosfer. Lapisan termosfer memiliki beberapa karakteristik, antara lain tingginya itu adalah 80 sampai 500 km. Pada bagian bawah lapisan ini terjadi peristiwa ionisasi, pembentukan ion, yaitu pada ketinggian 85 sampai 375 km. Suhu naik pada ketinggian 408 km hingga mencapai 120 derajat Celcius. Panas ya berarti ya, cukup panas. Bukan cukup lagi panas, panas itu. Lapisan eksosfer, dan ini lapisan terluar dari atmosfer, yang yaitu lapisan udara yang mengelilingi atau yang menyelimuti permukaan bumi.
Lapisan exosfer memiliki beberapa karakteristik, antara lain terletak pada ketinggian di atas 500 km. Molekul-molekul pada lapisan ini selalu bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Pengaruh gravitasi terhadap molekul sangat-sangat kecil. Nah, ini adalah materi yang Bapak ambil dari internet ini saja, tapi ada sedikit tambahan. Ini ada sedikit tambahan. Nah, ini. Oke, hai teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal struktur bumi. Di sini kita perhatikan baik-baik, ada sebuah animasi ya, yaitu lapisan bumi atau struktur bumi. Bumi terdiri atas 4 lapisan. Tadi sudah dibahas. Nah, ini adalah lapisan bumi. Ya. Ini adalah lapisan inti bumi atau inti dalam. Ini adalah atau crust. Terus itu inti luar. Ada bagian apa lagi? Ada mantel bumi dan ada bagian apa? Pekerak bumi ya. Nah, di sini ada pada 4 bagian. Perhatikan teman-teman. Perhatikan. Nah, kerak bumi, nanti jika ada pertanyaan bisa langsung di channel YouTube Bapak, nanti bisa di komen saja di bawahnya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan Bapak akan jawab insyaallah. Nah, kerak bumi itu ada lapisan terluar bumi, terdiri dari 2 lapisan. Kerak benua tadi sudah, dan kerak samudra. Ini adalah secara ringkas ya, ada 30 sampai 80 kilometer. Ada kerak kerak samudra, betul. Kerak samudra ini adalah jadi daratan yang ada di air gitu ya. Itu kerak benua itu yang menyebabkan terjadinya benua seperti benua Asia. 0,7% dari massa bumi itu kerak bumi itu. Kerak bumi terdalam mencapai 1100 derajat Celcius. Masya Allah ya, panas banget. Mantel bumi sekarang. Lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi itu adalah mantel bumi. Lapisan yang menyelubungi inti bumi yang tadi ya, seperti gambarnya sudah Bapak dilihat di awal tadi. Tebal selimut bumi mencapai 2900 kilometer. Tebal banget ya. 67,8% dari total massa bumi. Dia 67,8% tadi. Nah, teman-teman perhatikan lagi. Nanti jika ada pertanyaan Bapak ulangi lagi, bisa kalian komen di channel YouTube ini. Inti bumi sekarang. Inti luar, inti dalam. Nah, itu terdiri dari inti luar dan inti dalam. Tebalnya sekitar 2000 km untuk inti luar. Sedangkan untuk inti dalam tebalnya sekitar 2700 km. Wah, tinggi-tinggi banget Pak ya, memang tinggi dan memang panjang. Suhunya mencapai 2200 derajat Celcius, suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Ini inti bumi loh ya. Massa inti bumi itu 35% dari total massa bumi. Ya, 35,5% dari massa bumi. Sekian pelajaran kita untuk kali ini. Sampai bertemu lagi pada pelajaran berikutnya. Cukup ya. Nah, ini adalah materi terakhir dari struktur bumi. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa paham ya. Insya Allah paham ya. Banyak kok sumber referensi yang bisa diambil. Nanti untuk tugas, untuk latihan tugasnya Bapak akan kasih ke linknya insya Allah. Nanti kita ketemu di video-video berikutnya, video-video pembelajaran bersama saya Aris Prabayansa. Kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.